Klaim ia dicopot sebagai Panglima TNI karena instruksinya kepada jajaran TNI menonton film G30 SPKI pada akhir 2017 lalu. Gatot juga mengklaim kebangkitan PKI di Indonesia. Kami akan membahas hal ini bersama narasumber Direktur Eksekutifnya Usman Hamid dan Deklarator dan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Pak Rohmat Wahad. Selamat sore Pak Rohmat, Mas Usman. Selamat sore Mbak Cindy. Kita bahas ke Pak Rohmat terlebih dahulu terkait dengan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang menyurati Presiden Joko Widodo menyebut ada PKI Gaya Baru di Indonesia. Apa yang disebut dengan PKI Gaya Baru di Indonesia versi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia? Ya, mengerti hukum gitu, sayangnya kurang. Baik, Pak Rohmat, kalau disebutkan ada PKI Gaya Baru sudah mulai tumbuh di Indonesia, tadi Mas Usman menyatakan itu tidak ada dasar hukumnya atau dasar teorinya sama sekali, dasar ilmunya, karena yang disebutkan oligarki justru bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh komunis atau menjadi paham komunis. Nah, sekarang ini kan memang bangga Pak anak saya bangga sebagai anak PKI yang ada di Senayan. Kalau di jumlah saya pikir sudah banyak beredar berita-berita itu. Bagaimana diam-diam anggota legislatif, tidak hanya di dalam satu partai, tapi juga ada di partai lain, walaupun didominasi oleh satu partai tertentu. Itulah yang sebenarnya perlu kita sama-sama berhati-hati dan waspada terhadap gerakan baru ini. Nanti kita akan dari perlindungan apapun yang dijelaskan oleh narasumber yang satunya tadi. Oke, Pak Rohmat, nanti kita akan bahas. Karena tadi Pak Rohmat menyatakan ada partai politik yang dalam tanda kutip ada PKI Gaya Baru, ada juga komunis dengan gaya kapitalisme di Indonesia. Kami akan bahas selepas jeda, termasuk juga informasi soal ada ajakan untuk nonton bareng film G30 SPKI di tengah pandemi Corona. Ini adalah informasi kami selepas jeda di Kompas Petang. Terkait dengan benarkah ada PKI Gaya Baru di Indonesia seperti yang diklaim oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI bersama dengan Direktur Eksekutif Abnes Indonesia Usman Hamid dan juga Deklarator serta Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Rohmat Wahab. Mas Usman, tadi sebelum jeda Pak Rohmat menyatakan PKI atau komunisme Gaya Baru di Indonesia bentuknya kapitalis. Kemudian ada juga disebutkan partai politik yang ada benih-benih komunisme Gaya Baru. Ya itu politik pukul rakyat. Mas Usman, itu harus ada persetujuan dari DPR. Masih relevankah isu soal komunisme ini kemudian diangkat-angkat, dikemukakan lagi di Indonesia? Pepesan kosong itu. Jadi itu hanya untuk membangkitkan kemarahan, kebencian di kelompok masyarakat untuk kepentingan dukungan politik saja. Gitu. Saya nggak punya nggak punya kepentingan apapun, silakan kami jalan terus sebagai kontrol sosial bagus. Tapi buatlah kritik yang berbobot gitu. Kalau di masa Orde Baru itu ada jenderal-jenderal intelektual itu seperti Ali Sadikin gitu. Atau di awal reformasi kita punya jenderal seperti Agus Wijoyo atau jenderal Sayidiman Suryo Adiprojo, itu jenderal-jenderal intelektual yang bukan cuman bicara balatkom, bahaya latihan komunis, balatkom. Pokoknya gelas jatuh, balatkom gitu. Apapun yang terjadi, bahaya latihan komunis itu hal-hal yang menurut saya sudah jauh tertinggal. Generasi TNI sekarang, generasi militer sekarang sudah jauh lebih berkembang. Jadi kalau strategi pertahanan. Jadi kalau ada rencana Pak Gatot Nurmantio yang menyerukan lagi untuk nonton bareng film G30 SPKI dan meminta tidak ada larangan untuk nobar ini, menurut Anda? Pertama, itu harus ada izin dari perusahaan film negara. Itu berjalan sekian lama. Mungkin hampir 2 bulanan lah kita tidak sepakat. Tapi kan akhirnya kita bisa sepakat dengan new normal itu, jika kita bisa bikin batasan tempat. Ya. Bagaimana itu kan yang dipersoalkan soal teknis. Kita kembali ke konteks Pak Rohmat, ke konteks soal bagaimana nobar film G30 SPKI. Iya betul, ini naik ke situ. Karena itulah kalau ini tidak dikenalkan pada anak-anak sekarang, remaja yang tidak pernah mengenal itu, saya pikir ada katalah lack of information. Jadi anak-anak tidak mengenal informasi yang lengkap, termasuk pelajaran sejarah itu di-drop itu materi tentang G30 SPKI. Jadi sebenarnya ini kan dalam rangka sosialisasi. Jadi kalau memang itu dianggap itu tidak ada larangan, why not gitu. Yang penting kan
ada protokol kesehatan yang sementara ini juga di mal-mal juga banyak orang, nggak ada masalah, nggak pernah ada larangan yang seperti yang kita dengar seakan-akan dikonfrontir karena ini dianggap hajat yang diduga berpotensi menimbulkan penularan. Saya pikir itu bisa kompromi dengan karena kan dan sebagainya dan dianggap aturan tempat duduk. Ya, dianggap tidak sensitif dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini di Indonesia yang jumlahnya juga terus meningkat kalau kita melihat data dari Kementerian Kesehatan. Enggak, itu kan masih bisa diatur, tempat duduk kan bisa diatur gitu loh. Kalau memang di mobilitas. Oke. Baik Pak Rahmat, kamu sudah dapat poinnya. Terakhir untuk Mas Usman, silakan. Ya, kalau Pak Roh kekurangan informasi itu keliru sekali. Yang kita alami sekarang ini a wealthy of information. Itu kekayaan luar biasa informasi. Yang kurang adalah lack of knowledge, kekurangan pengetahuan. Dan kekurangan pengetahuan itu terjadi karena puluhan tahun kita diindoktrinasi dengan logika sejarah yang manipulatif. Yang tidak menggunakan nalar ilmu, tetapi hanya kebencian pada yang lain, pada yang komunis gitu. Seolah-olah itulah musuh kita. Itu yang saya kira harusnya diakhiri gitu. Dan saya percaya generasi muda sekarang di tengah wealth of information itu mereka punya wisdom, mereka punya kebijaksanaan sendiri untuk mencerna pengetahuan, mencerna informasi-informasi yang bermanfaat buat mereka. Dan saya ragu apakah anak-anak muda sekarang mau bergabung misalnya untuk menonton rame-rame misalnya. Tapi kalau menonton Dialog Kompas Petang hari ini, selamat sore. Saudara, tetaplah bersama kami. Kompas Petang akan kembali dengan informasi Ketua Tanah Abang Jakarta. Diana, apa catatan penting dari operasi justisi yang berlangsung hari ini? Ya, sini catatan penting Catatan hari ke-10 operasi justisi kepatuhan protokol kesehatan di Jakarta.